Siapa ya namanya ya? Raiman ya. Oke, Raiman. Oke, Raiman boleh buka mikrofonnya. Ya, boleh buka Raiman. Halo. Ya, boleh baca sedikit. Pada beberapa tumbuhan terdapat pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut. Sebentar Raiman, sebentar nak, sebentar. Xilem dan floem, ulang. Xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air mineral dan zat hara dari dalam tanah menuju daun untuk proses fotosintesis. Floem berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Oke, terima kasih Raiman. Sudah mau baca sedikit. Nah, jadi anak-anak, ini keterangannya ada loh di buku kamu di halaman 14. Info science. Coba lihat info science ya. Ini sifat dulu nak. Saya sebelum kalian itu sudah ada itu di info science. Jalan 14 paling atas ya, paling atas info science. Kambium itu apa nih? Saya ulangin ya. Ini gambar kambium nak. Tahu nggak kambium itu apa? Perbesaran pada batang. Jadi kalau si kayu itu, si batang pohonnya dipotong, digergaji, ya, nanti dia kelihatan sendiri. Bentuk ini kan sudah dipotong ini. Awalnya kan begini batangnya. Begini batangnya awalnya kan. Nah ini kan. Ini kalau dipotong, digergaji, begini hasilnya, dibelah. Nah ya. Hitung berapa lingkarannya. Hitung berapa lingkarannya sampai ke ujung. Itulah umur si pohon. Mau tahu umur pohon? Ya gergajilah ini batang ini. Udah. Ini kamu potong. Dibelah. Kamu hitung berapa jumlah lingkaran kambiumnya. Itulah umur pohon. Nah, begitu caranya, oke? Ini gambar kambium ya. Sudah tahu kan gambar kambium? Perbesaran pada batang, ya, lingkaran tahun. Iya, batangnya. Ingat, karena lapisan sel pada tumbuhan kayu itu tumbuhan kayu namanya ya, yang memiliki kambium tumbuhan kayu. Tapi kalau kamu potong yang tadi, yang si batang basah, yang mana mungkin nggak ada. Nih saya mau potong ini nih daun seledri, mau lihat kambium yang nggak ada nak. Untuk bumbu sop di rumah tidak ada sayang ya, karena ini adalah batang basah, ya. Batang yang mudah roboh. Kita kan bahas yang batang berkayu. Sampai sini paham ya maksudnya ya? Oke, saya lanjut lagi. Jadi kalau sudah punya kambium, pasti ada dia berkas dari xilem dan floem ya. Pembuluh angkut pada tumbuhan kayu. Pembuluh angkut itu istilahnya xilem dan floem. Istilahnya ya. Nah, kalau misalnya istilah xilem dan floem itu mungkin begini. Xilem itu adalah pembuluh angkut yang mengangkut apa? Yang mengangkut air, mineral, dan zat hara dari dalam tanah ya
menuju si daun. Menuju si daun ya. Untuk proses fotosintesis. Nah, ingat, fotosintesis kan hanya terjadi di daun saja. Di awal sudah kita bahas mengenai fungsi daun. Nah, jadi kalau mau subur tumbuhan di rumah, ini saya misalnya tanahnya harus rusak, harus yang bertumbuh, daunnya itu banyak jumlahnya. Begitu, nih lihat. Jadi fotosintesis itu hanya ada di daun. Nah, ya. Membuat makanannya sendiri itu tanaman. Oke, ini masih berhubungan sama si kambium ini ya. Ada berkas pembuluh atau berkas pengangkut. Jadi silam itu adalah mengangkut air, mineral dan zat hara dari tanah menuju daun untuk fotosintesis. Kalau dia floem, fungsinya untuk mengangkut zat makanan. Nah, hasilnya kan fotosintesis kan di daun. Nah, itulah fungsi dari floem, mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Tugas si floem. Makanya tumbuhan itu sangat subur sekali. Misalnya pohon rambutan banyak buahnya, pohon mangga banyak buahnya, pohon jeruk banyak buahnya. Tergantung kondisi tanah, unsur zat hara, mineral, airnya lagi. Miss, saya nggak pernah menyiram pohon jeruk, Miss. Ya iyalah, nggak berbuah-buah, harus disiram. Kasih pupuk yang alami pupuknya. Oke, kita lanjut ya. Contoh tumbuhan berkayu. Coba dulu yang baca. Clarissa Laurencia. Ayo nak, cepat sedikit yuk. Batang berkayu pada pohon beringin. Contoh tumbuhan batang berkayu, mangga, rambutan, Oke, coba dulu diulangin lagi. Jovanli, baca ulang nak. Batang berkayu pada pohon beringin. Contoh tumbuhan batang berkayu, mangga, rambutan, karet, dan jeruk. Oke, dimulai dari mangga. Bentar, ini adalah pohon beringin ya. Pohon beringin ini batangnya, coba lihat. Nah, pohon beringin. Contoh pohon beringin. Ya, pohon beringin. Tadi bagaimana nak? Akar pohon beringin, akarnya bagaimana? Ayo, siapa yang tahu? Yang barusan kita pelajari mengenai akar. Bagaimana akar pohon beringin? Yang di rumah, yang di sekolah tahu semua nih. Yang di rumah bagaimana akar pohon beringin? Felisa Wellington teh. Coba saya panggil Felisa dulu. Felisa. Felisa Wellington teh. Bagaimana akar pohon beringin, nak? Apa nih tadi?
Ini adalah bagaimana akar pohon beringin bentuknya. Bentuknya Akar pohon beringin adalah akar. Wah, gampang loh ini. Barusan masuk pelajaran akar. akarnya Coba yang mau bantu siapa nih yang online? Coba Cecilia. Bentuk akar pohon beringin adalah seperti payung besar dan akar enggak ditanya akar gantung. pohon beringin bagaimana, Nak? Akar pohon beringin. Jason, Orville mau jawab, coba Jason. Akar gantung. 100 untuk Jason. Ya, baru benar. Jadi pohon beringin ini akarnya akar gantung. Wah, ini gampang sekali loh di halaman 13. Akar gantung adalah pohon beringin. Kita baru mempelajari akar loh. Ini kan bagian-bagian tumbuhan ya. Apa lupa bagian akar? Ini dia. Akar gantung, akar udara. Contohnya adalah pohon beringin. Ini gambar pohon beringin. Ini, nah, ya. Pohon beringin termasuk tipe batang yang berkayu, ya, yang memiliki kambium untuk si pohon beringin. Nah, selain pohon beringin, ya, contoh batang yang berkayu adalah mangga. Suka mangga? Suka mangga? Mangga? Nah, oke, mangga memiliki batang berkayu. Kemudian rambutan, lagi musim rambutan loh ini. Nah, buah rambutan memiliki batang berkayu. Kemudian ada pohon karet. Pohon karet merupakan batang berkayu juga. Kemudian ada pohon jeruk. Bukan suka jeruk. Jeruk juga batangnya berkayu. Sampai sini sudah paham? Yang suka makan jeruk harus tahu. Oh, jeruk ini batangnya berkayu yang memiliki kambium. Ya, oke. Kita bahas batang basah. Oke. Richard, baca kembali nak Richard. Batang basah. Batang basah, batang yang bertekstur lunak karena mengandung banyak air serta mudah roboh dan patah merupakan ciri batang basah. Lalu selanjutnya. Oh, sudah off ya. Erlin Cokro. Batang basah. Batang basah pada tumbuhan seledri. Contoh tumbuhan batang basah yaitu pisang, bayam, kelompok rumput, dan jagung. Oke, thank you. Erlin Cokro. Batang basah. Kita bahas kembali dari awal. Batang basah itu batang yang teksturnya lunak. Kenapa lunak? Karena mengandung banyak air batangnya. Pernah lihat daun seledri? Nah, daun seledri batangnya itu mengandung air, makanya basah ya. Batang yang mengandung banyak air, bukan disiram air jadi basah, tidak mengandung banyak air ya. Makanya disebut dengan teksturnya lunak. Serta gampang roboh ya. Tahu roboh? Apa coba roboh? Apa? Iya, tumbang. Roboh tumbang ya. Ini pohonnya gampang roboh. Kalau kamu senggol itu udah gini ya. Nah, ya. Tapi kalau dia batang berkayu nggak gampang roboh karena dia berkambium dan teksturnya sangat keras sekali. Kalau ini kan tidak. Ya. Kemudian gampang patah, gampang roboh,
ciri-ciri batang basah. Ya, kalau ada pertanyaan begini, siapakah aku? Aku mengandung banyak air. Aku gampang patah. Aku gampang roboh. Aku adalah batang basah. Oke, contoh batang basah. Harusnya nggak boleh ya kalau sudah belajar kan? Oke, silakan masuk toilet. Oke. Contoh batang basah. Misalnya pisang. Jadi batang pisang ini gampang roboh. Yang punya kebun pisang di rumah siapa? Atau punya pohon pisang gitu ya? Punya pohon pisang. Ada? Oh, ada di rumah. Walaupun nggak banyak tapi ada. Dan pernah kamu jumpain di rumah ya. Oh, ini pohon pisang, ini gampang roboh nih. Karena batangnya basah ya. Kenapa, Mak? Oh, pernah ya di rumah ya. Sudah ditanam. Oke. Kemudian selain pisang, batang yang gampang roboh adalah suka makan sayur bayam. Oke, ini mengandung zat besi ya nak. Sayur bayam mengandung zat besi. Jadi ini batangnya juga zat besi supaya kamu itu ada tenaga. Ya, apalagi bayam yang warna merah mengandung apa? Yang mengandung banyak. Kalau kita konsumsi bayam yang warna merah itu mengandung banyak darah kita yang darah segar, darah yang sehat, ya darah merah maksudnya. Ya, ini bagus untuk pertumbuhan kita, untuk tubuh kita juga bagus ya. Nah, kemudian kalau dia bayam ini juga batangnya sangat roboh ya, mengandung air juga. Selain pisang, selain bayam ada lagi nih. Nah, rumput di rumah ya, tanaman liar. Kalau ada rumput seperti ini juga batangnya juga basah ya, mengandung banyak air. Yang terakhir, selain rumput. Iya, jagung mudah dirobohkan, mudah tumbang batangnya ya. Pohon jagung juga batangnya juga sangat mudah roboh. Kenapa, Mak? Hari ini mau tanya apa? Oh, gampang sekali. Gampang sekali. Arin mau jalan, ya. Arin nggak sengaja memijak pohon jagung yang masih kecil. Arinnya nggak sengaja. Jadi jangankan Arin sengaja, Arin nggak sengaja memijak, sudah roboh duluan. Nah, ya, ini sangat lunak ya. Teksturnya sangat lunak karena mengandung banyak air. Itulah alasannya kenapa dia gampang roboh. Oke? Sampai sini sudah paham belum? Sudah ya? Ya. Ya. Oke, jadi kalau punya jagung ya kamu tanam dengan baik ya supaya nggak gampang roboh jagungnya ya. Oke, kasih pupuk ya, terus jangan diinjak-injak kalau masih kecil bibitnya ya. Oke, Angelin, sudah paham sampai sini? Kalau sudah, Miss mau tanya jawab nih dengan kalian. Udah paham belum ya? Coba Miss mau tanya dengan Annabel. Annabel. Halo Annabel. Mana suara Annabel ya? Halo, oke. Annabel, hari ini kita bagian dari tumbuhan kan? Oke, ini mau tanya dengan Annabel. Apa fungsi dari akar pada tumbuhan, Annabel? Annabel?
fungsi akar pada tumbuhan? Apa fungsi Anabel? Wah, gampang sekali ya. Kenapa lama sekali menjawabnya? Oke, Miss mau tanya yang ada di kelas yang sudah lambai-lambai dari tadi, ingin dipanggil namanya ya. Oke, Nak, maju sini yuk, maju yuk. Oke, apa fungsi dari akar, Nak? Apa fungsi akar? Ayo ke depan, ini wadahnya ke depan, nggak boleh ke layar. Ke sana. Nah, coba apa fungsi akar pada tanaman? Penegak tumbuhan. Oke, good. Sit down. Arin mau jawab? Maju sini Arin. Ya, hafal nggak ini? Masih ingat nggak ya? Apa fungsi dari daun? Boleh. Sit down. Sekarang Isabel. Apa fungsi, mana Isabel? Oke, silakan ke depan Isabel. Apa fungsi dari batang? Suaranya Nak, untuk kenapa? Untuk penegak tumbuhan itu fungsi dari akar, fungsi batang Nak. Mengangkut air dan garam mineral dari mana? Dari akar ke daun. Coba katakan lagi deh yang lain. Ini maju yuk. Harus semangat ya belajarnya ya. Ayo maju, let's go. Maju sayang. Ya, maju sedikit. Ulangin ya. Nah, apa fungsi batang pada tumbuhan? Dan dari iya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Derek Ariel. Oke, dari Ariel, Miss mau tanya dengan Derek. Ya. Coba kamu sebutkan contoh dari akar tunggang. Contoh tumbuhannya apa saja akar tunggang? Akar tunggang itu adalah tumbuhan yang dari biji. Tahu Derek, akar tunggang contohnya? Biji. Ya, contohnya apa? Pohon apa? Mangga dan jagung. Akar tunggang dulu, nah. Contohnya adalah pohon mangga ya. Kalau di akar serabut contohnya? Jagung. Iya, terima kasih Derek. Cecilia. Halo Cecilia. Miss. Oke, pertanyaannya adalah contoh dari akar gantung adalah Cecilia. Contoh dari akar gantung adalah Pohon beringin. ya akarnya akar gantung. Apa itu akar gantung Cecilia? Cecilia, Ya, Miss. apa itu akar gantung?
Oke, Cecilia langsung jawab ya. Akar udara. Putus-putus suaranya Cecilia. Nicholas Janaka. Nicholas Janaka. Ada Nicholas? Mikrofonnya dibuka dulu, Nak. Nicholas Janaka. Nicholas Janaka. Dibuka dulu mikrofonnya. Oh, iya. Oke, saya ganti ya. Ritio Sano Aldrich. Ritio Sano Aldrich. Ya, Miss. Oke, Ritio Sano. Contoh dari akar papan. Contoh dari Contoh dari akar papan pohon apa itu contoh dari akar papan Ritio. contoh dari pohon akar papan Halo. Kenapa diam saja ya? Saya cancel ya. Tolong diperhatikan ya. Sebentar, Nak. Sebentar. Ganti-gantian ya. Richard. Mikrofonnya dibuka, Richard. Richard. Halo, Richard. Ya, Oke, dengarkan ya. Dengarkan baik-baik. Saya udah jelaskan tadi. Ini hanya mengulang saja. Ya, kalau nggak bisa jawab, berarti kamu nggak memperhatikan saya dari tadi ya. Coba kamu jelaskan mengenai akar napas. Apa itu akar napas? Apa itu akar napas, Richard? Halo? Apakah sudah punya buku semua? Apakah sudah punya buku semua? Sudah. Tapi kenapa nggak bisa jawab ya? Coba saya ganti Edward Frederick. Edward Frederick. Halo Edward Frederick. ya Miss. Oke, coba kamu jelaskan mengenai akar nafas. Apa itu akar nafas? Akar nafas merupakan di sana akar nafas merupakan lamaan ya sayang ya. Saya dari tadi udah tanya-tanya, juga nggak susah saya tanyanya ya. Erlin Cokro. Erlin Cokro. Akar napas merupakan akar yang muncul ke permukaan tanah atau lumpur yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu. Seperti apa zatnya? Garam. Iya, pintar. 100 untuk Erlin Cokro. Ya, anak seperti ini, Nak. Misalnya bisa jawab dan sangat gampang pertanyaannya ya. Saya mau panggil lagi Ihsan Taufik. Ada Ihsan? Ihsan Taufik. Oke, Ihsan, ini gampang sekali sayang. Coba kamu jelaskan mengenai akar serabut, Nak. Ayo, gampangnya akar serabut. QI akar serabut itu kan Akar serabut merupakan
gampang loh. Akar serabut merupakan Mana aku mana tadi? di sana. Saya cancel ya. Saya ganti Jason or Phil. Jason or Phil. Jason or Phil. Halo. Jawaban ganti Felisa teh. Felisa teh. Akar serabut merupakan akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Iya, pintar. Satu untuk Felisa teh. Sekian dulu dari Miss hari ini sampai belajarnya di batang ya. Batang berkayu dan basah di halaman 14 terakhir. Oke. Sampai ketemu di hari berikutnya. Selamat pagi menjelang siang. Bye-bye.